Apa kabar? Suster senang kita bisa berjumpa kembali di pertemuan kita saat ini. Masih pada tema yang pertama, indahnya kebersamaan. Subtema yang ketiga, bersyukur atas keberagaman muatan PPKN dan IPA. Dari saya, Suster Paulina Kerawain DSY. Oke anak-anak, mari kita mulai pembelajaran kita pada muatan PPKN. Tujuan pembelajaran: 1. Setelah pembelajaran ini, siswa mampu menyebutkan cara mensyukuri keberagaman di Indonesia. 2. Siswa mampu memberikan contoh kerjasama dalam keberagaman. Oke anak-anak, materi kita adalah mensyukuri keberagaman di Indonesia. Mari kita melihat cara mensyukuri keberagaman di Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan bangsa Indonesia dengan keberagaman suku bangsa, agama, sosial, budaya, makanan tradisional, dan masih banyak lagi dan sebagainya. Peran yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman di Indonesia adalah dengan bersikap santun dan peduli terhadap keberagaman orang lain di sekitarmu, mengembangkan sikap cinta tanah air, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, mengembangkan sikap toleransi, dan mengembangkan kesadaran sosial melalui sikap tolong-menolong. Meskipun keberagaman tersebut ada di setiap daerah, namun tidak dijadikan halangan untuk tetap saling menghargai perbedaan dan menghormati kegiatan daerah masing-masing. Mari kita pelajari kerjasama dalam keberagaman. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sikap saling percaya merupakan dasar untuk menjalin kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti 1. Kerjasama di lingkungan rumah, merapikan tempat tidur, membersihkan rumah, dan sebagainya. Manfaatnya, pekerjaan rumah cepat selesai, melatih disiplin diri dan tanggung jawab, dan tidak ada satu anggota keluarga yang merasa terbebani karena melakukan banyak pekerjaan. 2. Kerjasama di lingkungan sekolah, antara lain piket kelas dan mengerjakan tugas belajar kelompok. Manfaatnya, tugas kelompok yang sulit menjadi lebih mudah untuk diselesaikan. Ruang kelas bersih, tidak merasa bosan, disiplin, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang ketiga, kerjasama di lingkungan masyarakat, seperti kerja bakti dan ronda malam. Manfaatnya, menjadikan lingkungan sekitar rumah lebih bersih, membuat pekerjaan menjadi lebih cepat selesai, meningkatkan solidaritas antar warga, dan menciptakan keamanan lingkungan. Rasa syukur patut kita tunjukkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena meskipun kita hidup dalam banyak perbedaan, sikap kerjasama dan toleransi tetap dijunjung tinggi. Perasaan syukur dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat dimanapun kita berada. Sebagai bentuk rasa syukur atas keberagaman sosial dan budaya, beberapa tindakan yang bisa dilakukan sebagai berikut. 1.
mempelajari kesenian dan kebudayaan dari daerah lain. 2. Mengunjungi museum untuk mengetahui keberagaman budaya lain. 3. Mengenakan pakaian adat dalam acara-acara tertentu. 4. Kolaborasi festival budaya. 5. Menghormati dan menghargai hak-hak pemeluk agama lain. 6. Menyelenggarakan kerjasama sosial. 7. Saling menghormati antar golongan serta perbedaan ras dan suku. 8. Menjalankan kewajiban sebagai warga negara dan umat beragama dengan baik. 9. Bergotong royong tanpa memandang suatu perbedaan. Nah, anak-anakku, kesimpulan dari pembelajaran PPKN tadi adalah sebagai berikut. Nah, cara mensyukuri keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah seperti 1. Menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. 2. Melestarikan kebudayaan atau keberagaman. 3. Bersikap toleransi terhadap sesama. Dan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman yang dilakukan di lingkungan masyarakat seperti 1. Gotong royong membersihkan lingkungan. 2. Saling membantu saat perayaan keagamaan. Dan ketiga, ronda malam untuk menjaga ketertiban keamanan lingkungan masyarakat. Setelah kita belajar muatan PPKN, sekarang kita ke muatan IPA. Tujuan pembelajaran: 1. Siswa mampu memahami pemantulan bunyi. 2. Siswa mampu mengidentifikasi dan memahami penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi. Selain dapat merambat, bunyi juga dapat dipantulkan. Bunyi pantul adalah bunyi yang dapat didengarkan kembali oleh sumber bunyi. Pemantulan adalah ketika gelombang bunyi yang datang mengenai permukaan suatu benda yang keras seperti kayu, kaca, dinding, semen, batu, seng, besi, dan kembali ke benda asalnya dengan sudut yang sama. Setiap benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Sifat bunyi pantul adalah memperkuat bunyi asli. Macam-macam bunyi pantul adalah sebagai berikut. 1. Gaung atau kerdam. Bunyi pantul ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi. Gaung mengganggu bunyi aslinya sehingga suara yang terdengar menjadi tidak jelas. 2. Gema. Bunyi pantul ini terjadi karena bunyi dipantulkan oleh benda yang jaraknya jauh dengan sumber bunyi. Gema menyebabkan bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli selesai. Penyerapan bunyi. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Penyerapan bunyi berguna untuk meredam atau mencegah gaung. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang memiliki permukaan lunak seperti gabus, busa, kapas, karpet, kain, goni, dan spons. Bunyi akan terserap jika gelombang suara mengenai benda-benda lunak tersebut. Oleh karena itu, benda-benda lunak yang mampu menyerap bunyi disebut peredam bunyi.
Peredam bunyi biasanya digunakan di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan agar pantulan bunyi yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi aslinya atau suara asli terdengar jernih dan jelas. Kesimpulannya, bunyi akan dipantulkan ketika perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, semen, batu, seng, besi, dan sendok stainless. Bunyi akan diserap ketika perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya lunak, seperti gabus, busa, kapas, karpet, kain, goni, dan spons. Bunyi akan terserap jika gelombang suara mengenai benda-benda lunak tersebut. Oke anak-anakku, itulah pembelajaran kita muatan PPKN dan IPA di hari ini. Sebagai tugas PPKN, anak-anak boleh membuka MBP 1 halaman 107 sampai 109, nomor 1 sampai 20 level 1. Dan IPA MBP 1 halaman 127 sampai 130, nomor 1 sampai 20 level 1. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa menjaga kesehatan dan rajin-rajin belajar, dan terutama jangan lupa berdoa.